Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ira Fatima Among, program studi pendidikan kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan reaksi iodinasi dan brominasi senyawa aromatik. Yang pertama yaitu brominasi, di mana pada brominasi ini menggunakan Br2 dan katalis AlBr3. Pada Br2 ini putus menjadi Br plus dan Br min. Kemudian pada katalis AlBr3, ikatan antara Al dengan Br, elektronnya cenderung ke Br, sehingga ikatan cenderung ke Br dan Br menjadi sangat parsial negatif dan Al menjadi sangat parsial positif, sehingga Br min akan berinteraksi dengan Al yang parsial positif membentuk AlBr4 min. Kemudian pada mekanisme yang kedua, pada senyawa asam 2 hidroksibenzoat terdapat dua gugus yang harus diperhatikan, yaitu gugus hidroksi dan gugus karboksilat, di mana pada gugus karboksilat elektron ikatan pi antara C dengan O putus ke O menjadi O min dan C menjadi C plus. Adanya C plus menyebabkan tolakan dua pasangan elektron bebas di O tidak terdorong langsung masuk ke inti benzena, melainkan tertahan di C plus, sehingga elektron ikatan sigma antara C dengan O sebagian besar tertarik ke O dan sebagian kecilnya tertarik ke C. Gaya dorong pasangan elektron bebas ini tidak lebih kuat dan tidak lebih kecil dari tarikan C plus, menyebabkan elektron ikatan C plus dari inti aromatik dengan C plus cenderung ke C plus, sehingga C menjadi parsial positif. Dalam hal ini, gugus COH berperan sebagai pendeaktif atau penarik elektron. Pada gugus hidroksi terdapat dua pasangan elektron bebas, di mana pada gugus hidroksi terdapat dua pasangan elektron bebas di atom O yang terdorong masuk ke C2 dan terpolarisasi ke C3 dan C5. Sebagai posisi para dari gugus OH menyebabkan C3 dan C5 menjadi parsial negatif. Dalam hal ini, gugus OH berperan sebagai pengaktif. Elektrofilik mempunyai peluang untuk menyerang C3 dan C5, akan tetapi pada C3 terdapat efek sterik dari gugus OH, sehingga elektrofilik lebih mudah menyerang C3. Br plus yang dekat ke C5 yang parsial negatif dan berikatan sementara. Kehadiran Br plus menyebabkan elektron C5 tertarik ke Br plus, sehingga C5 menjadi parsial positif. Akibatnya, elektron ikatan pi antara C5 dan C6 putus ke C6. Elektron ikatan pi antara C5 dan C6 putus ke C5 yang parsial positif. C5 menjadi C min dan C6 menjadi C plus. C min berikatan dengan Br plus membentuk ikatan permanen. Selanjutnya,
elektron ikatan antara C6 C1 dengan C1 cenderung ke C6 sehingga C1 menjadi parsial positif. Akibatnya elektron ikatan pi C1 C2 putus ke C1. C1 menjadi C- dan C2 menjadi C+. C1- berikatan dengan C6+ membentuk ikatan pi baru. Karena C2 bermuatan positif, maka elektron ikatan sigma antara C2 dan C3 cenderung ke C2 menyebabkan C3 menjadi parsial positif. Akibatnya elektron ikatan pi antara C3 dengan C4 putus ke C3 menjadi C- dan C4 menjadi C+. C3- berikatan dengan C2+ membentuk ikatan pi baru. Yang ini karena C4 bermuatan positif, maka elektron ikatan sigma antara C4 dan C5 cenderung ke C4 menyebabkan C5 menjadi parsial positif sehingga mengganggu elektron ikatan CC dan CH, di mana pada ikatan antara C dan C tidak ada beda keelektronegatifan, sedangkan antara ikatan C dengan H terdapat beda keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+, sehingga C5- berikatan dengan C4+ membentuk ikatan pi baru. Yang ini sementara H+ berikatan dengan Br- pada AlBr4 menjadi hasil samping HBr, dan produk utama dari reaksi ini adalah asam 2-dihidroksibromobenzoat tambah AlBr3. Oke, yang kedua yaitu reaksi iodinasi, di mana pada reaksi iodinasi ini menggunakan katalis AgClO4. Pada AgClO4 ini ada perbedaan keelektronegatifan antara Ag dengan Cl, sehingga elektron ikatan putus ke Cl menjadi parsial negatif dan Ag menjadi parsial positif. Dikarenakan Ag menjadi parsial positif sehingga mampu menarik Cl untuk berikatan sementara. Elektron ikatan sementara antara Cl dan Ag cenderung tertarik ke Ag yang parsial positif, menyebabkan Cl yang berikatan sementara dengan Ag akan menjadi kekurangan elektron. Akibatnya elektron ikatan I dan I putus ke I yang berikatan sementara dengan Ag, menghasilkan I+ sebagai elektrofilik dengan ClO4-. Pada mekanisme yang kedua yaitu pada senyawa asam 2-hidroksibenzoat. Pada asam 2-hidroksibenzoat ini merupakan senyawa aromatik karena sesuai dengan aturan dari Erik Huckel, di mana pada bentuk molekulnya datar. Dan pada senyawa asam 2-hidroksibenzoat ini ada dua gugus yang perlu diperhatikan, yaitu gugus hidroksi dengan gugus karboksilat. Pada gugus karboksilat, elektron ikatan pi antara C dengan O putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Adanya C+ ini menyebabkan
Tolakan dua pasangan elektron bebas di O tidak terdorong langsung masuk ke benzena, melainkan tertahan di C+. Sementara elektron pada ikatan sigma antara C dengan O sebagian besar tertarik ke O dan sebagian kecilnya tertarik ke C. Gaya dorong pasangan elektron bebas. Gaya dorong pasangan elektron ikatan C1 dari inti aromatik dengan C+ cenderung ke C+, sehingga C menjadi parsial positif. Dalam hal ini, gugus COOH atau gugus karboksilat berperan sebagai pendeaktif atau penarik elektron. Pada gugus hidroksi terdapat dua pasang elektron bebas di atom O yang terdorong masuk ke dalam C2 dan terpolarisasi ke C3 dan C5, sehingga terpolarisasi ke C3 dan C5 sebagai posisi parah dari gugus OH. Dalam hal menyebabkan C3 dan C5 menjadi parsial negatif. Dalam hal ini gugus OH berperan sebagai pengaktif. Elektrofilik mempunyai peluang untuk menyerang C3 dengan C5. Pada C3 terdapat efek sterik dari gugus OH. Filik lebih mudah menyerang C5. I+ yang dekat dengan C5 menjadi parsial positif. Yang ini menjadi parsial positif. Akibatnya elektron ikatan pi antara C5 dengan C6 putus ke C5, menyebabkan yang parsial positif menyebabkan C5 menjadi C- dan C6 menjadi C+. Selanjutnya C- ini berikatan dengan I+, jadi C- ini akan berikatan dengan I+ membentuk ikatan permanen. Selanjutnya, elektron ikatan C6C1 cenderung ke C6 sehingga C1 menjadi parsial positif. Akibatnya elektron ikatan pi C1C2 putus ke C1 C1 menjadi C- dan C2 menjadi C+. C1- ini berikatan dengan C6+ membentuk ikatan pi baru. Yang ini karena C2 bermuatan positif, maka elektron ikatan sigma antara C2 dan C3 cenderung ke C2 menyebabkan C3 menjadi parsial positif. Akibatnya elektron ikatan pi C3 dengan C4 putus ke C3 menjadi C3- dan C4 menjadi C4+, sehingga C3- berikatan dengan C2+ membentuk ikatan pi baru. Karena C4 bermuatan positif, maka elektron ikatan sigma antara C4 dengan C5 cenderung ke C4 menyebabkan C5 menjadi parsial positif, sehingga mengganggu elektron ikatan C dengan CH. Antara C dan C tidak ada beda keelektronegatifan, tetapi antara C dengan H terdapat beda keelektronegatifan di mana C lebih elektronegatif sehingga elektron ikatan CH putus ke C dan C menjadi C- dan H terprotonasi menjadi H+. Sementara H+ ini akan berikatan dengan SH
dengan ClO4 membentuk HClO4 dan produk utama dari reaksi ini adalah asam 2-dihidroksi iodobenzoat. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.